Pinjaman KUR ataupun kredit usaha rakyat Bank BRI. Kenapa kita harus menggunakan pinjaman ini? Karena bunganya ini bunga yang kecil, 6% saja per tahunnya. Yang lain, pinjaman yang lain tuh 12, bisa sampai dengan 18. Nah, kalau ini 6% per tahunnya ya. Jadi sangat murah. Kenapa kok bisa murah? Karena ini adalah program pinjaman yang disubsidi oleh pemerintah. Bisa digunakan untuk modal kerja, bisa juga untuk investasi. Oke, saya bacakan lagi bahwa suku bunganya itu 6% per tahunnya, kemudian juga bebas biaya administrasi dan juga provisi. Ini lumayan banget ya. Jadi kalau pinjaman yang biasanya kan nanti dipotong ini itu, ada administrasi, provisi. Nah, kalau ini nggak ada. Dan juga platform pinjamannya 1 juta sampai dengan 500 juta ya. Oke, teman-teman silahkan simak video singkat ini, dan untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan info penting di channelku ini. Ada 4 jenis pinjaman KUR BRI. Yang pertama adalah KUR Super Mikro. Jadi ini untuk plafon 0 sampai dengan 10 juta. Ini cocok banget untuk yang usaha pemula ya. Kemudian juga ada KUR Mikro. Ini 10 sampai dengan 100 juta tanpa jaminan tambahan. Kemudian untuk KUR kecil ini 100 juta sampai 500 juta. Nah, kalau ini memerlukan agunan. Nanti agunannya apa akan dibahas saat akad kredit ya, disesuaikan. Kemudian juga KUR untuk TKI. Jadi untuk teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri, ini ada pinjaman melalui KUR sampai dengan 25 juta. Keberangkatan calon tenaga kerja ke luar negeri ya. Oke, ini untuk jenisnya. Kemudian untuk syaratnya adalah individu, jadi minimal usianya 21 tahun ataupun sudah menikah. Kemudian lama usahanya minimal berjalan aktif 6 bulan. Jadi memang untuk yang sudah punya usaha minimal 6 bulan. Kalau baru mau buka usaha belum bisa ya. Dan juga kolektibilitasnya memiliki riwayat kredit yang bersih. Slik OJK-nya bagus, tidak ada macet-macetan di sana sini ya. Nah, teman-teman, untuk riwayat pinjaman tidak sedang menerima kredit produktif dari perbankan lain, kecuali KPR, kendaraan bermotor, ataupun juga kartu kredit bisa asalkan lancar. Jadi teman-teman kalau sudah punya pinjaman KUR yang lain, meskipun milik pasangan itu nggak bisa. Tapi kalau cuma punya pinjaman perumahan, kendaraan, ataupun kartu kredit masih bisa. Silahkan ajukan saja. Dokumennya apa saja? Dokumennya juga tidak sulit. Yang pertama tentunya KTP, kartu keluarga, kemudian akta nikah ataupun akta cerai, dan juga pas foto 4x6 ya. Teman-teman, ini disiapkan untuk diri sendiri ataupun juga untuk pasangannya. Kemudian kalau yang punya NIB silahkan, yang punya SKU surat keterangan usaha juga silahkan ya. Ini dari kelurahan. Mintanya gampang, tinggal datang ke kelurahan untuk mendapatkan SKU-nya ya. Dan juga dokumen transaksi, buku rekening BRI, catatan penjualan, foto usaha minimal 3 foto. Nah, untuk tambahannya, untuk pinjaman yang di atas 50 juta wajib menyertakan NPWP. Dan juga BPJS Ketenagakerjaan untuk KUR yang kecil plafon di atas 100 juta. Silahkan disiapkan, ini harusnya tidak sulit ya. Dan bagaimana sih gambaran simulasi cicilannya? Ini simulasi saja teman-teman ya. Bisa aja berubah naik turun sesuai akad kredit nanti. Jadi misalkan pinjam 10 juta, maka cicilannya kalau 12 bulan itu sekian, 36 bulan sekian, kemudian kalau misalkan 60 bulan 5 tahun sekian ya. 50 juta, 100 dan 500 juta silahkan teman-teman bisa dihentikan video ini, dicermati ya. Kalau memang cocok silahkan teman-teman siapkan dokumennya, kemudian silahkan mendaftar ya. Oke teman-teman, untuk mengajukannya ada 2. Yang pertama online itu melalui situs kurbri.co.id ataupun juga melalui aplikasi Brimo. Silahkan daftar dan isi formulirnya ya. Unggah foto KTP, SKU, dan juga yang lainnya. Ikuti aja petunjuk yang ada di situ, nanti tutorialnya akan aku buat terpisah ya. Nah, tapi memang beberapa itu komen kalau online itu lebih lama ya. Nah, teman-teman, yang lebih cepat adalah datang langsung. Cara offline itu datang langsung ke kantor unit BRI terdekat membawa dokumen yang tadi sudah disiapkan. Seperti itu saja. Mumpung ini masih awal tahun, kuotanya masih banyak, silahkan langsung datang ke sana ya. Nah, teman-teman, ini ada beberapa tambahan, yaitu teman-teman pastikan agar tidak ditolak, slik OJK-nya udah harus bagus, jangan sampai ada tunggakan ya. Kemudian juga jangan usaha fiktif banyak banget ini yang ingin mengajukan untuk beli kendaraan tapi menggunakan KUR. Tentunya nanti kalau ketahuan ya pastinya akan ditolak juga ya. Karena ada survei. Dan juga teman-teman tidak ada pinjaman ganda, maksudnya tidak ada pinjaman jenis produktif di tempat lain, baik KUR ataupun yang lainnya, baik atas nama sendiri ataupun atas nama pasangan. Dan juga untuk tips lolosnya, pastikan dokumen lengkap, nomor HP aktif, dan omset usaha masuk akal dengan plafon yang akan diajukan ya. Seperti itu saja untuk prosesnya. Saya doakan prosesnya lancar, dan yang masih bingung ada kendala boleh silakan komen saja. Saya doakan semuanya berjalan lancar usaha ataupun pinjaman ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih.